Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rizky Syahab dari kelas A dengan NIM 2105015020006. Kali ini saya akan membahas tentang materi dari linguistik umum, yaitu materinya bahasa sebagai kajian linguistik, pembinaan kajian bahasa, dan manfaat kajian bahasa. Berdasarkan pembidangan atau ruang lingkupnya, linguistik dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama mikrolinguistik, yang kedua mikrolinguistik. Nah, penjelasan tentang mikrolinguistik. Mikrolinguistik yaitu ilmu tentang bahasa yang sifat telaahnya sempit atau internal, karena khusus mengkaji bahasa itu sendiri tanpa mengaitkan dengan ilmu lain dan tanpa memikirkan bagaimana penerapan ilmu tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Adapun yang kedua, penjelasan mengenai makrolinguistik. Nah, makrolinguistik adalah linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa yang berhubungan dengan ilmu lain dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mikrolinguistik secara umum, yaitu yang pertama itu fonologi. Nah, fonologi merupakan cabang mikrolinguistik yang ruang lingkupnya membahas tentang bunyi bahasa ditinjau dari fungsinya. Yang kedua, morfologi. Merupakan anak cabang dari mikrolinguistik yang cakupan pembahasannya tentang kata dan kelompok kata. Morfologi juga termasuk menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, dan cara pembentukannya. Yang ketiga itu semantik, yaitu menyelidiki makna bahasa baik yang bersifat leksikal, gramatikal, ataupun leksikal. Dan yang keempat itu sintaksis. Nah, sintaksis itu menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan lainnya, dan cara penyesuaiannya. Lanjut, mikrolinguistik bagian bahasa tertentu. Yang pertama itu linguistik deskriptif. Nah, linguistik deskriptif atau dengan kata lain descriptive linguistics adalah pendekatan linguistik dengan menggunakan teknik penelitian lapangan dan tata istilah yang sesuai untuk bahasa yang diselidiki. Nah, yang kedua linguistik struktural atau dengan kata lain struktural linguistik adalah pendekatan dalam penyelidikan bahasa yang menganggap bahasa sebagai sistem yang bebas. Yang ketiga itu linguistik historis, dengan istilah lainnya itu historical linguistik, adalah cabang linguistik yang menyelidiki perubahan-perubahan jangka pendek dan jangka panjang dalam sistem bunyi gramatikal dan kosakata suatu bahasa atau lebih. Nah, yang keempat itu linguistik komparatif, yaitu dengan istilahnya comparative linguistics, adalah cabang linguistik yang mempelajari kesepadanan fonologis, gramatikal, dan leksikal dari bahasa-bahasa yang berkerabat atau dari periode-periode historis dari suatu bahasa. Nah, adapun yang mikrolinguistik bagian bahasa tertentu, yaitu yang pertama linguistik historis komparatif adalah bidang linguistik yang menyelidiki perkembangan bahasa dari satu masa ke masa yang lain, serta menyelidiki perbandingan satu bahasa dengan bahasa yang lain. Nah, adapun yang kedua itu linguistik dikronis adalah cabang linguistik yang mendeskripsikan suatu bahasa yang hidup dalam dua periode atau lebih. Nah, yang ketiga itu linguistik sinkronis atau dengan istilah lain synchronous linguistics,
adalah cabang linguistik yang mendeskripsikan struktur bahasa yang hidup dalam satu masa. Yang keempat yaitu linguistik kontrastif, yaitu cabang linguistik yang cara kerjanya memperbandingkan struktur dua bahasa atau lebih yang tidak serumpun dengan maksud mencari pertentangan, atau dengan kata lain kontras. Adapun makrolinguistik di bidang linguistik interdisipliner, yang pertama itu fonetik, yaitu mempelajari bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Nah, fonetik terbagi atas fonetik akustis, fonetik auditoris, dan yang terakhir itu fonetik organis. Yang kedua itu stilistika, merupakan cabang ilmu linguistik yang memfokuskan diri pada analisis gaya bahasa. Nah, stilistika mempelajari ragam bahasa seperti dialek, aksen, laras, dan lain-lain. Adapun yang ketiga itu filsafat. Nah, filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat. Ilmu ini menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistik. Nah, yang keempat itu psikolinguistik. Psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan bahasa itu diperoleh oleh manusia. Adapun yang kelima itu sosiolinguistik, menurut Kerida Laksana, sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan berbagai variasi bahasa serta hubungan di antara para bahasawan dengan ciri-ciri fungsi variasi itu di dalam satu masyarakat bahasa. Adapun yang keenam itu etnolinguistik, yang merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur bahasa berdasarkan cara pandang dan budaya yang dimiliki masyarakat. Yang ketujuh itu filologi, adalah suatu pengetahuan tentang sastra-sastra dalam arti yang luas yang mencakup bidang kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan. Adapun yang kedelapan, dialektologi, adalah cabang ilmu bahasa yang khusus mempelajari variasi-variasi bahasa dalam semua aspeknya. Adapun yang ketujuh yaitu semiotika, yang mengkaji yang kedelapan yaitu mengkaji semua makna yang ada dalam kehidupan manusia seperti makna-makna yang dikandung oleh berbagai tanda dan lambang serta isyarat-isyarat lainnya seperti gerak-gerik tubuh dan anggota tubuh serta mimik dan sebagainya, yang dikatakan oleh Abdul Khair dalam psikolinguistik kajian teoritik. Yang ke-9 itu epigrafi, adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan tulisan kuno dan prasasti. Adapun yang ke-10 yaitu paleografi, adalah ilmu yang meneliti perkembangan bentuk tulisan atau tulisan kuno. Adapun makrolinguistik di bidang linguistik terapan, yaitu pengajaran bahasa. Menurut Richard, adalah cara mengajarkan suatu bahasa yang didasarkan kepada prinsip dan prosedur yang sistematis, yakni penerapan pandangan tentang cara bahasa diajarkan dan dipelajari. Adapun yang kedua, penerjemahan, menurut Hoyt, adalah kegiatan mengalihkan secara tertulis pesan dari teks suatu bahasa, misalnya bahasa Inggris, ke dalam teks bahasa lain, misalnya bahasa Indonesia. Yang ketiga itu leksikologi, disebut juga ilmu perkamusan, adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam konteks leksikon dalam bentuk kamus, ensiklopedia, pendapat dari Ferdinand de Saussure. Adapun yang keempat, fonetik terapan, adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bunyi bahasa dan dengan penggunaannya dalam praktik, misalnya olah vokal dalam seni drama dan seni musik. Adapun yang kelima, yang terakhir, yaitu sosiolinguistik terapan,
Menurut Dr. Suwito, dalam sosiolinguistik, teori dan problem yang dimaksud sosiolinguistik terapan adalah peranan sosiolinguistik sebagai sarana bantu untuk turut memecahkan masalah-masalah kebahasaan dalam hubungannya dengan masalah-masalah luar biasa. Nah, adapun manfaat kajian bahasa yaitu pada cakup sistem lingkungannya, kajian bahasa itu bermanfaat untuk yang pertama mengungkapkan ciri dan kaidah struktural beserta mekanisme-mekanisme pembentuknya. Yang kedua itu mengungkapkan pemakaian bentuk-bentuk lingual sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat, ujar. Nah, adapun Boy mengungkapkan 3 peranan kajian bahasa bagi guru. Yang pertama, kajian bahasa itu menyadarkan guru akan hakikat bahasa dan cara kerja bahasa. Yang kedua itu, kajian bahasa itu bermanfaat bagi guru karena kajian bahasa memberikan deskripsi yang melimpah tentang bahasa yang harus diajarkan guru sebagaimana bahasa sebagai bahasa aslinya. Nah, ketiga itu, kajian bahasa dapat dijadikan sumber asumsi dan memiliki implikasi tertentu untuk pengajaran bahasa. Sekian dari materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.